Satu lagi saya tambahkan sebagai hadiah dari Imam Ma'sum pada acara milad Sayyidah Sukainah. Hadiah jangan ditolak, dan hukumnya dosa menolak hadiah. Ya, kalau zakat, kalau syarifah, sayyid haram menerima zakat, wajib ditolak, begitu. Nah, kalau bukan sayyid, orang biasa haram menerima humus dari hak pusada, wajib ditolak. Kalau hadiah, seorang pun tidak boleh menolak hadiah. Hatta Rasulullah senang menerima hadiah. Ya, ini hadiah dari siapa? Hadiah dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mau ditolak? Ya, terima apa tolak? Terima insya Allah. Nah, kalau terima, dengarkan baik-baik hadiah ini. Hadiah penting ya. Cuma hadiah ini bukan hadiah berupa uang. Ya, saya nggak punya uang. Saya punya hadiah menyampaikan pesan dari Imam Ma'sum, dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Hadiah ini dipahami. Ini sebagai kunci surga. Kunci surga. Bahkan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau pengen bahagia, ya ini dipahami dan diamalkan. Perhatikan ya. Hadis atau riwayat dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya, putri kesayangan Rasulullah, bid'atur Rasul. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah berkata. Apa kata Rasulullah? Lamma usriya bi ila samai dakhaltul jannah. Ketika aku diisrakan dan dimi'rajkan, mi'raj ke langit, kata Rasulullah, ketika aku mi'raj, diperjalankan atau dibawa ke mi'raj, ke langit, dakhaltul jannah, aku masuk ke surga. Kok sudah ada surga di sana? Nah, perlu kita pahami bahwa surga itu, kebahagiaan itu ada 3 tingkat. Kesengsaraan, azab juga ada 3 tingkat. Ya, ada surga duniawi, ada surga barzakhi, ada surga akhrawi. Ya, surga duniawi dan surga barzakhi sudah ada sekarang. Kalau surga duniawi yang kita nikmati ini, kita berwilayah, ini kita bagian dapat surga duniawi, kita masih di dunia. Kalau kita pertahankan sampai akhir kita meninggal, kita masuk ke alam barzakh, kita dapat surga barzakhi namanya. Nanti setelah kiamat, ya ada neraka, ada surga. Setelah kiamat ada hisab, kita masuk ke surga ukhrawi namanya. Jadi surga ada 3 macam: surga duniawi, surga barzakhi, dan surga ukhrawi. Kesengsaraan, azab juga ada 3 macam, 3 tingkatan. Ada azab duniawi, ada azab barzakhi, ada azab ukhrawi. Azab dunia misalnya apa? Azab dunia sekarang terjadi kebakaran di Los Angeles. Itu azab bukan? Itu azab. Azab dunia, di dunia sudah diazab. Nanti di barzakh diazab lagi, di akhirat diazab lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita mendapat azab berlipat ganda. Di dunia diazab, di barzakh diazab, di akhirat diazab juga. Na'udzubillah min dzalik. Di azab ada 3 juga. Ada azab duniawi, azab barzakh, ada azab ukhrawi. Ya. Nah, di sini katakan bahwa kata Rasulullah, dakhaltul jannah, aku masuk ke surga. Ketika Nabi mi'raj di langit sana, kata Nabi, aku masuk surga. Nah, ini surga yang mana? Surga duniawi atau surga barzakhi atau surga ukhrawi? Lah kan akhirat belum ada kiamat. Ya, berarti belum paham. Kalau surga duniawi, Nabi lepas dari dunia, dari bumi, udah ke langit. Berarti bukan surga duniawi. Kalau surga ukhrawi kan belum kiamat, berarti bukan surga duniawi, bukan surga ukhrawi, berarti surga barzakhi. Paham ya? Nah, jadi hadis ini mengatakan, ketika dia mengatakan aku masuk surga, dakhaltul jannah, Nabi masuk ke surga mana? Surga barzakhi. Paham ya? Ini penting, ini akidah juga. Bahkan ketika Nabi Adam masuk surga dulu, Nabi Adam ketika Allah ciptakan, di mana pertama ditempatkan? Di dalam surga. Surga yang mana? Surga duniawi? Kan belum turun ke dunia. Surga ukhrawi? Kan kiamat belum ada. Surga barzakhi, begitu. Ya. Sekarang ayah ibu kita sudah meninggal dunia. Ya. Ayah ibu kita, kakak kita sudah meninggal dunia. Guru kita sebagai meninggal dunia. Mereka masuk surga. Surga yang mana? Surga duniawi? Dia kan sudah meninggal. Surga ukhrawi? Kan kiamat belum ada. Surga barzakhi. Ingat ya. Surga ada 3, neraka juga ada 3. Duniawi, barzakhi, dan ukhrawi.
Jadi di sini hadis mengatakan ketika aku masuk surga, kata Rasulullah, surga barzahi. Fa idza ana bi qasrin min duratin bayda mujawwafah wa ali babun muhallalan bid-durri wal yaqut. Kata Rasulullah, ketika aku mi'raj, aku masuk surga, surga barzahi. Sudah ada Nabi masuk ke surga. Ya. Jadi ada orang tertentu yang sudah masuk ke surga sekalipun masih ada di dunia. Nah, para imam ma'sum mampu menjelajahi masuk ke surga barzahi. Kalau kita masih jauh, kita banyak dosa. Kita mimpi aja enggak, kita masih jauh karena kita masih banyak dosa. Nah, ketika aku masuk surga di langit, surga barzahi, kata Rasulullah, aku masuk ke dalam sebuah istana. Itu istana dibuat dari mutiara yang putih dan ada pintu di situ, pintunya dihiasi dengan mutiara dan yakut. Wa 'alal babi sitrun farafa'tu ra'si fa idza maktubun. Dan di atasnya itu ada sebuah pintu, terdapat pintu. Ada penutupnya. Ketika aku angkat kepalaku, kata Rasulullah, di sebuah istana itu, di atas pintu itu, aku melihat ada tulisan. Sampai sekarang masih ada tulisan itu. Di mana? Di sana, di alam barzah. Bisa jadi orang-orang tua kita, paling al-bayat, sekarang mereka melihat pintu itu yang dulu pernah dilihat oleh Rasulullah. Tertulis. Apa tertulis? Maktubun, tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tulisan di atas pintu di surga di barzah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aliyun waliyul qaum. Dan Ali adalah walinya ya para kaum atau orang-orang ahlul bait. Ada tulisan seperti itu. Wa maktubun ala satri, juga ditulis dia di penutup yang lain di atas pintu itu, man masalu syi'ati alin, siapakah yang lebih tinggi pada syiahnya Ali. Itu pintu untuk siapa? Untuk syiahnya Imam Ali ya. Tapi ingat, bukan syiah mereknya doang. Jangan pede dulu ya. Bisa kita mereknya doang. Padahal tuh kemudian Nabi masuk ke istana itu. Fajabi qasrin min haqiqin, masuk istana yang besar itu, rupanya surga ada istana, masuk istana ada istana lagi yang lain yang masih banyak. Istana dalam istana sangat banyak. Kata Nabi, istana yang kedua itu dibuat dari akik ya. Akik mutiara. Juga ada pintu yang dibuat dari perak pintunya. Aku angkat kepalaku, aku lihat ada tulisan di atas pintu, tulisan beda dengan tulisan yang pertama tadi. Apa tulisan yang kedua ini? Tulisan di atas pintu itu Muhammadun Rasulullah wa aliyun wasiyul Mustafa. Nanti insya Allah, sekarang kita sudah kenal pintu ini dari hadis. Nanti kita meninggal, kita tinggal lihat. Nanti ibu melihat, oh benar kata Ustaz dulu, melihat langsung. Ya, ya, ya. Ini bukan Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad wa ajal farajhum. Ini kabar gembira. Ini saya menyampaikan, ini benar. Yang menyampaikan siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Hadisnya sahih. Masa mau dibohongin, mau didustakan? Kalau percaya ya kita yakini. Kalau percaya ya kita gembira. Kalau enggak gembira, dipertanyakan ke ahal baitannya. Ada tulisan wa aliyun wasil Mustafa. Wa ala satri maktub, ada juga di tulisan yang lain, di pintu-pintu yang lain, Bashir syi'ata aliyin bitibil maulid. Ada tulisan seperti itu. Berikanlah kabar gembira kepada syiahnya Imam Ali, yang syiahnya bukan mereknya saja tapi luar dalam. Berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka termasuk orang-orang yang tibul maulid, anak yang lahir dalam keadaan yang baik, kelahiran yang baik, bukan anak zina, bukan anak hasil dari yang kotor ya. Sebab anak yang hasil dari yang kotor, anak zina misalnya, jauh dari ahlul bait akan sulit. Begitu pula kalau anak yang lahir dari karena kekotoran. Apa misalnya? Misalnya ketika seorang ayah ibu ketika kumpul hubungan suami istri dalam keadaan haid, itu sangat berbahaya. Bahkan bisa jadi nanti anaknya lahir cacat, baik cacat mental ataupun cacat fisik. Jadi kalau pada kondisi lagi kotor, sedang haid, sedang nifas, sedang istihadah, atau pada kondisi sedang ya kotor begitu, tidak wudhu dulu, tidak baca doa dulu, nanti anak yang dilahirkan akan rusak mentalnya, rusak fisiknya dan lain sebagainya. Itu akan seperti ahlul bait. Nah kita ikut ahlul bait, tandanya kalau kita lahir dari anak dari orang tua yang baik, yang waktu insya Allah orang tua membaca doa. Kemudian pada waktu Rasul masuk ke istana yang kedua, aku masuk. Kemudian aku masuk lagi, ada istana yang ketiga di dalam istana tersebut.
dibuat dari zabarjat. Dari zabarjat itu beda dengan zamrud. Zabarjat itu ini saya pakai zabarjat ini, batu zabarjat ini ya, bukan zamrud. Ya, zamrud lebih mahal. Ini zabarjat ya. Itu istana dibuat dari zabarjat. Aku tidak melihat falam aru asana minhu wa ali babun min yaquta. Aku enggak pernah melihat istana seindah itu, kata Rasulullah. Di istana yang ketiga dibuat dari zabarjat, sangat indah. Dan pintunya dibuat dari yakut, yakut merah. Ya, ada yakut, yakut merah. Dan dihiasi dengan mutiara. Dan di atas pintu itu juga ada penutup. Aku angkat kepalaku, aku lihat ada tulisan lagi. Tulisan yang ketiga. Tulisan pertama apa bunyinya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aliyun waliyul qaum. Tulisan di sana kedua atas pintunya Muhammadur Rasulullah wa aliyun wasiyul Mustafa. Juga tulisan Bashir Syed Aliyin Bitibil Maulid. Sekarang di atas pintu di istana yang ketiga. Apa tulisannya? Kata Syed Zahra ya, tertulis Syi'atu Aliyin humul faizun. Syiahnya Ali adalah mereka yang beruntung. Ini sesuai dengan hadis yang dapat di bawah tafsir ayat Al-Qur'an ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Di surat apa itu? Surat lam yakunil ladzina kafaru. Surat apa? Surat Al-Bayyinah. Di surat Al-Bayyinah lam yakun itu terakhir ada ungkapan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka yang beriman, beramal soleh, mereka sebaik-baiknya manusia dan makhluk. Siapa mereka Rasulullah? Mereka adalah Syi'atu Aliyin. Ali wa Syi'atu Ali, dan syiatnya adalah khairul bariyah. Nah, hadis itu ada di ahli sunnah, juga ada di Syiah. Sepakat semuanya mengatakan hadis yang sahih. Nah, hadis ini Ali wa Syi'ul faizun ada di pintu surga. Sudah ada sekarang. Yang tertulis Syi'atu Ali humul faizun. Syiahnya Ali ada orang yang berbahagia, beruntung. Nah, kita termasuk beruntung. Insya Allah kita beruntung di dunia sekarang sebagai orang seperti Imam Ali. Kita patah sampai akhir hayat, kita meninggal, kita beruntung masuk di alam barzah, melihat pintu surga tersebut yang Nabi lihat ketika Mi'raj. Insya Allah ya. Kemudian Nabi bertanya pada Jibril, wahai Jibril ya, liman hada, ini surga begitu indahnya, ada 3 lapisan istana, ada tulisannya. Untuk siapa wahai Jibril? Kata Jibril, ya Muhammad, innahu libni ammika wa wasiyyika Ali bin Abi Thalib. Bahwa istana-istana itu diperuntukkan untuk Imam Ali, keponakanmu, Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi istana itu milik siapa sekarang? Milik Imam Ali. Sebagaimana juga ada satu bagian surga sekarang ini milik Imam Husain. Kan kata Rasulullah, wahai Husain, ada satu surga yang sangat tinggi, sangat indah. Itu tidak akan kamu peroleh kecuali dengan engkau tebus dirimu di Karbala. Nah, ketika Imam Husain terkena musibah di Karbala, dapat istana itu di alam barzah, di alam akhirat. Jadi istana itu ada di surga sekarang ini milik Imam Husain. Tentu saja istana-istana milik Imam Ma'sum itu, milik Imam Ali, Imam Husain, Rasulullah, mereka enggak pelit. Mereka ingat kita, bahkan mereka ngajak kita. Kalau diajak mau nggak? Mau. Kalau mau, tentu kita pertahankan wilayah ini. Bahkan kita tingkatkan. Kita tingkatkan, belajar terus, jangan bosan. Jangan baca doa terus nggak dipelajari maknanya, artinya ya salah. Karena baca doa 1-2 kalimat, baca doa 1-2 asbab dengan pemahaman itu lebih tinggi intinya dibanding membaca berjam-jam sepenuhnya. Perlu pemahaman, perlu hati. Ya, kalau ingin seperti itu bersama mereka, maka kita insya Allah membaca doa dengan artinya, dan kita pelajari semua pelajaran yang datang dari mereka. Kata Jibril itu untuk atau milik Imam Ali bin Abi Thalib ya. Dan Jibril melanjutkan, yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan. Nanti di hari kiamat manusia itu di pada masa digiring, mereka telanjang dan tidak pakai sandal begitu. Illa syi'ata aliyin, kecuali syiahnya Imam Ali enggak telanjang, bahkan pakai baju yang indah. Semuanya telanjang, semuanya susah, semuanya sengsara. Syiahnya Ali yang mencintai Imam Ali, bahkan yang mencintai Imam Husain, Imam Ali, Sayyidah Zahra mendapat pakaian begitu. Walaupun hanya cinta tapi enggak paham, karena enggak belajar misalnya, karena tidak ada waktu atau enggak ada guru, dapat kehormatan. Jadi hanya syiahnya Imam Ali yang mendapat pakaian
yang megah, yang bagus pada hari di mahsyar nanti hari kiamat. Kemudian apa lagi? Wa yud'a bi asma'i ummatihim, dan semua manusia di padang mahsyar untuk dihisab itu mereka dipanggil dengan nama ibunya masing-masing. Ya. Ma khala syiata aliyan, selain syiahnya Imam Ali, fa innahum yud'auna bi asma'ihim. Kalau Syekh Imam Ali tidak dipanggil dengan nama ibunya, tapi dipanggil namanya langsung. Ini kehormatan, ini jelas ya. Nanti ya, nama ibu ingat, jangan lupa ketika panggil ya maju insyaallah bersama Ahlul Bait. Betapa indahnya ya. Kita dipanggil saja untuk nanti ketemu rahabar misalnya, betapa senangnya, bahagianya. Apalagi ketemu Imam Ma'sum, lagi di surga nanti, bahagia. Kebahagiaan juga yang abadi, yang selamanya, dan tidak ada kesedihan, tidak kesengsaraan. Itu kebahagiaan yang hakiki. Maka jangan mencari kebahagiaan di dunia ini yang hakiki, enggak ada. Yang ada kebahagiaan pasti ada munafik tadi, ada kesedihan, ada kedukaan, ada problema. Itu kebahagiaan dunia. Kenapa orang Syiah nanti di hari kiamat dipanggil dengan nama mereka? Kata Jibril, li'annahum ahabbu aliyan fataba mauladihum. Karena mereka itu Syiah Ali, mereka mencintai Ali, maka mereka wiladah mereka, lahir mereka adalah wiladah kelahiran yang baik, yang suci, yang murni begitu. Ya. Moga kita termasuk orang yang dipanggil dengan nama kita. Kita bisa menjaga wiladah kita dengan baik ini yang kita beri kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan para mausum yang lain, dan kita tingkatkan wilayah kita ini dengan apa? Dengan belajar, akidah, fikih, akhlak. 3 hal. Akidah, fikih, akhlak, belajar terus, jangan bosan-bosan. Mau online, mau offline, mau lihat telepon, mau bertanya, mau baca terus, jangan berhenti. Jangan sampai porsi doa lebih banyak, belajar sedikit, enggak. Porsi belajar pada doa daripada pekerjaan yang lain insyaallah. Itu dari saya, tentu banyak kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Jadi saya mohon doa selalu, kita saling mendoakan. Jadi kalau nanti ibu masuk surga duluan, ya cari saya. Kalau ketinggalan, cari ya. Kan ingat Ustaz yang menyampaikan tadi di sini, cari. Ya, cari ketemu. Nah, nanti berikan syafaat. Jadi kalau saya masuk duluan, saya cari ibu-ibu yang mana dulu yang ikut pengajian. Ya, saya cari sampai ketemu, kita masuk bareng-bareng insyaallah. Dan ini pasti, ya. Kenapa? Ya karena kita ada syafaat di dunia dan akhirat. Iya. Tentu nomor 1 tentunya, iya. Iya. Bahkan bisa jadi istri yang masuk surga duluan. Iya. Kenapa? Bahkan bukan itu, bahkan tidak sedikit Syali itu yang enggak ditanya. Jadi mandrabuka, man imamuka, kita begitu enggak ada. Tapi bukan Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad ajil farj. Tapi ingat, itu bukan Syali yang mereknya doang. Yang luar dalam Syiahnya. Ya. Kalau Syiahnya Ali enggak ada sekarat. Enggak ada. Itu bukan Syiahnya Ali sekarang itu, atau Syiahnya mereknya doang. Mereknya saja Syiah, tapi batinnya banyak maksiat, banyak kebencian, suka memusuhi orang lain, dongkol terus. Itu namanya Syiahnya mereknya doang. Kalau yang betul-betul dalam Syiahnya enggak ada pertanyaan, enggak ada sekarat. Paling sekarat itu membersihkan dosa. Jadi sakit ketika meninggal itu sakit membersihkan dosa. Sebelum malaikat Israel datang, ketika Israel datang bersama Rasulullah, makanya orang yang berwilayah itu ketika meninggal dunia datang Rasulullah, datang Syekh Jarrah, datang para maksum keliling begitu, menjemput. Jadi bukan dicabut, namanya dijemput, dibawa ke alam berjadi giring begitu, masuk ke surga. Itu ada hadis-hadisnya ya, bisa dibaca di berbagai macam kitab, ada hadis itu. Ya, saya tambahkan bahwa karena kita punya Nabi, kita punya Imam Ma'sum, Azhar dan yang lainnya itu tidak pelit. Bahkan mereka di bawahnya pun kayak Sayyidah Zainab, Sayyidah Sukainah, Sayyidah Ruqayyah, bahkan Sayyidah Fatimah Ma'asmadikum sudah di surga. Mereka enggak pelit, mereka menunggu kita. Mereka ada pada kita ditunggu. Bahkan bisa sampaikan ya, bahkan ada riwayat sekarang ini pun mereka enggak pelit. Kalau mereka enggak pelit, kita minta pada mereka, wahai Sayyidah Sukainah, wahai Sayyidah Zainab, wahai Rasulullah, wahai para ma'sumin, tolong dong jenguk ayah saya. Mereka jenguk enggak? Ya jenguk, kan mudah saja, sekilas saja pasti dijenguk. Tolong berikan syafaat pakai bahasa kita aja.
Bahasa Jawa boleh, karena Imam Muslim juga paham bahasa Jawa. Bahasa Sunda boleh, bahasa Batak boleh, terserah. Kita bilang pada Rasulullah, yang mendengar kita bilang pada Imam Husain, pada Syahrizal, pada sahabat saya, kita bilang tolong dong jenguk ayah saya, ibu saya, teman saya, anak saya, siapa saja kita sebutkan dan berikan syafaat pada mereka. Pasti dijenguk dan berikan syafaat. Ya. Dan mereka hadir di majlis para imam ma'sum dengan penuh kebahagiaan. Itu nikmat yang luar biasa. Kalau ini kita yakini, kita sudah bahagia. Jadi kita nggak punya uang, ada problem, sudah bahagia duluan. Kenapa? Karena ingat janji, ya, harapan yang begitu besar. Karena orang itu bisa bahagia hanya dengan harapan. Coba saja, kalau misalnya katakanlah, ya, ada seseorang yang kaya raya, ya. Misalnya katakanlah kita punya Ibu Letkol ini, Ibu Aminah hadir. Beliau Letnan Kolonel. Misalnya contoh, ya, beliau punya jabatan, beliau punya kaya raya, dia berjanji, ya. Tapi berjanji, nanti bulan depan datang ya ke rumah saya. Yang hadir saya akan kasih uang masing-masing satu orang 10 juta, ya. Tapi baru janji bulan depan dikasih berapa? Enggak banyak, 10 juta misalnya. Karena berhasil bisnis, tapi yang datang, ya. Kita semangat nggak? Mau datang nggak? Sudah gila keturunan, yang punya utang 1 juta ada harapan, punya utang 5 juta ada harapan, yang punya hajat dia punya harapan. Bahagia nggak? Baru harapan, padahal hanya materi, sedikit sekali itu. Padahal baru materi. Yang janji kelihatan, pasti jujur, pasti akan dikasih. Gimana yang janji Rasulullah, yang janji Imam Husain, enggak percaya? Ada syafaat dunia akhirat. Sekarang pun beliau berjanji akan berikan syafaat pada keluarga kita dan pada kita juga. Kitanya banyak nggak tahu diri, kita banyak nggak paham. Kita minta pada beliau semuanya di alam barzah agar berikan syafaat pada kita, pada keluarga kita, anak kita, juga pada orang-orang yang telah meninggal dunia yang sampai ke alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mohon doanya, mohon juga kita saling mendoakan. Ya, nanti kita janji masuk surga duluan agar mencari yang lainnya, insya Allah. Yang ya istri cari suaminya, ya. Kalau masih setia. Yang suami cari istrinya kalau masih setia. Kalau sudah pisah di dunia. Kalau pisah di dunia karena kalau pisah di dunia karena masalah, nanti disidang dulu. Nah, kalau istrinya banyak yang mana ya? Iya. Itu bahasan lain insya Allah. Lain majlis bahasanya insya Allah. Ya. Cukup ya dari saya. Mudahan nanti dirikan mungkin baca doanya atau ada saya lain dari saya cukup sekian.